Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita di sore hari ini akan membahas kitab Hisnul Muslim dengan syarahnya ya. Makna Hisnul Muslim adalah benteng bagi seorang muslim. Kitab ini disusun oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dan kenapa disebut dengan sebutan Hisnul Muslim, artinya benteng seorang muslim, karena isinya memang benteng bagi seorang muslim. Benteng dari apa? Benteng dari pengaruh setan, godaan setan, gangguan setan. Apa bentuk dari benteng ini? Adalah zikir. Sebagaimana sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam bi khamsi kalimat ay ya'mala biha wa ya'muru bani Israil ay ya'malu biha." Sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria untuk mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan kelima kalimat ini. Kita tidak akan menjelaskan kelima-limanya, terlalu lebar dan panjang ya. Hanya salah satu di antaranya adalah wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna mithla dhalik kamithli rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an hatta idha ata ala husni hasinin fa ahraza nafsahu minhum kadhalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillahi ta'ala. Kata Rasul SAW, salah satu di antara 5 perintah ini hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti seorang laki-laki yang kabur dari musuh dikejar. Bayangkan orang yang dikejar oleh musuh. Sudah dikepung oleh musuh. Dia lari terus. Tidak bisa istirahat. Walaupun lelah dia paksakan. Lapar haus dia paksakan. Lemas dia paksakan. Begitu berhenti disergap musuh bahaya. Bisa mati atau ditawan, disiksa dan yang sejenisnya. Sehingga apabila dia memasuki suatu benteng, dia berlindung dirinya di balik benteng tersebut. Begitu ada benteng, dia masuk, ditutup lagi pintunya, dan beberapa penjaga di gerbang benteng itu siap dengan panah, dengan tombak. Musuh tidak berani, jangankan masuk, mendekat aja tidak berani. Mendekat, kena jangkauan panahnya, tombaknya, bisa mati musuh. Ya. Maka dia aman di dalam benteng itu. Demikian pula seorang hamba tidak bisa melindungi dirinya dari godaan setan, dari sergapan setan, kecuali dengan zikrullah. Zikrullah inilah benteng yang menjadi penyelamat dari sergapan musuh berupa setan laknatullahi alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka zikir itu tak diragukan lagi menjadi benteng bagi seorang muslim dari godaan setan.
Oleh karena itulah maka buku ini berisi kumpulan zikir yang harus dibaca setiap hari puluhan kali di setiap momen yang rutin kita. Ada zikir bangun dari tidur, ada zikir masuk dan keluar WC, ada zikir ketika masuk dan keluar rumah, ada zikir ketika naik dan turun kendaraan, ada zikir ketika masuk dan keluar pasar, ada zikir di pagi hari, ada zikir di sore hari, ya. Dan seluruh zikir tersebut menjadi perisai benteng yang menyelamatkan dia dari sergapan setan laknatullahi alaih. Makanya buku ini diberi judul Hisnul Muslim yang artinya benteng yang kokoh bagi seorang muslim. Isinya zikir dan doa. Ya, salah satu di antara bentuk zikir adalah doa. Setiap doa pasti zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Kenapa? Karena setiap orang sedang berdoa dalam arti meminta kepada Allah. Ya Allah beri saya perlindungan. Ya Allah beri saya rizki. Ya Allah beri saya hidayah. Ya Allah beri saya keamanan dan seterusnya. Itu pasti menyebut nama Allah dan ingat kepada Allah. Makanya setiap doa pasti zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Tidak setiap zikir berisi permintaan kepada Allah, enggak. Zikir seringkali berupa mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah dengan mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir tapi bukan doa. Ya. Oleh karena itulah maka karena doa termasuk bagian dari zikir, maka doa pun memiliki efek memberikan perisai, memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Siapa yang memberi perlindungan? Allah. Dari apa dilindunginya? Dari godaan setan, bahkan juga dari musibah dan kecelakaan. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berdoa sebanyak mungkin kepada Allah. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan doa ini. Seperti surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ingat, ketika Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Takabur dari berdoa artinya dia tidak mau berdoa. Enggan berdoa, takabur tuh. Orang itu akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Juga dalam Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku, maka falyastajibuli, penuhi seruan aku, wal yu'minu bi, berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu ini memperoleh petunjuk. Ayat ini menjelaskan Allah mengijabah doa, maka berdoa. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56 Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru dan penuh rasa takut. Tadarru itu dengan rendah hati dan dengan suara lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa, contohnya berteriak-teriak berdoa. Apalagi pakai loudspeaker. Janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Dan berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin. Berkata Al-Allamah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hatanil ayatan mustamilatan ala adabi naw'id du'a. Du'aul ibadah wa du'aul masalah. Fa inna du'a fil Qur'an yuradu bihi hadha taratan wa hadha taratan. Wa yuradu bihi majmu'uhuma wa huma mutalaziman. Kata Imam Ibnu Qayyim, dua ayat yang tadi surah Al-Baqarah 186 dan surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56, dua-duanya mencakup adab-adab dua jenis doa. Dua jenis doa itu, pertama doa ibadah, kedua doa masalah. Doa ibadah itu berdoa kepada Allah dalam bentuk ibadah. Walaupun mulutnya tidak ngomong apapun. Bibirnya terkatup tidak meminta apapun kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu berupa permintaan. Anggota tubuhnya melakukan ibadah. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Setiap ibadah isinya doa. Walaupun tidak ada permintaan lisan. Contohnya umpamanya ya saum. Selama saum yang kita lakukan apa? Menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat. Pokoknya menahan diri dari semua yang Allah haramkan. Gak bicara gak apa ya. Dari mulai fajar sampai maghrib. Itu ibadah yang dilakukan oleh badan kita. Ibadah badaniyah. Tapi berisi doa. Apa doanya? Banyak. Doanya minta ampunan. Dengan saum yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kita dengan saum kita. Sebab Nabi SAW menyatakan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melakukan saum di bulan Ramadan akan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu dengan berharap pahala. Akan diampuni dosa orang itu yang telah lalu. Jadi walaupun selama saumnya tidak berkata Allahumma gfirli, tidak. Astaghfirullah, tidak. Atau Allahumma gfirli, tidak. Tapi dengan saumnya dosanya gugur. Saum itu doa dalam bentuk ibadah untuk memperoleh ampunan. Tidak hanya ampunan, dengan saum berarti berdoa minta dijauhkan dari api neraka. Sebab Rasul SAW bersabda, Asyamu junnatun yastajinnul amdu biha minan nar. Saum itu perisai, seorang hamba memerisaikan dirinya atau melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum satu hari aja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Jadi saum itu bisa menjauhkan dari api neraka. Siapa yang saum, orang itu seolah-olah berdoa dalam bentuk saum, ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Tidak hanya itu, dengan saum berarti meminta surga.
Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan saya suatu amalan yang menyebabkan saya masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'alaika bis-shaum la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Nah, ini contoh doa ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa masalah, doa dalam bentuk permintaan. Lisan, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya kesembuhan, ya Allah beri saya ketenangan. Itu doa masalah. Baik doa ibadah ataupun doa masalah, adabnya diterangkan dalam 2 ayat tadi. Surah Al-Baqarah ayat 186 dan Al-A'raf ayat 55 dan 56. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. 2 ayat tadi mencakup adab-adab berdoa dengan 2 jenis doa, doa ibadah dan doa masalah. Fa inna du'a fil Qur'an yuradu bihi hadza taratan wa hadza taratan. Karena lafaz doa di dalam Al-Qur'an kadang-kadang dimaksudkan ibadah, kadang-kadang dimaksudkan permintaan. Oleh karena itulah maka yuk sambut seruan Allah untuk berdoa kepadanya. Siapa yang berdoa, Allah akan cinta kepada orang itu. Siapa yang tidak berdoa, Allah akan murka. Salah satu makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah iyus'al iyu'ti. Wa illam yus'a war-rahim wa illam yus'al yaghdab. Rahman artinya kalau dia diminta, dia suka dan pasti memberi. Sedangkan rahim adalah kalau dia tidak diminta, dia akan marah. Berdasarkan hal itulah maka mau dikabul, mau tidak itu doa, mintalah kepada Allah, berdoalah karena doa itu sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, aku tidak khawatir doa-doaku tidak diijabah. Yang aku khawatirkan adalah Allah tidak memberi hidayah kepadaku untuk berdoa. Ada banyak keuntungan atau faidah atau keutamaan dari doa. Karena doa itu termasuk salah satu bentuk zikir, maka keutamaan zikir sudah mencakup keutamaan berdoa. Apa saja keutamaan dari berdoa? Pertama, siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dalam arti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Doa itu loh mengampuni menghapus dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Apa makna dari ayat ini? Para mufassir menyatakan yakni udhkuruni bit-tha'ah adhkurukum bil maghfirah. Ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan, aku akan ingat kepada kalian dengan memberikan maghfirah, ampunan. Fahaqqun 'ala Allahi ayyadhkura man dzakarahu. Faman dzakarahu fi ta'atin dzakarahu Allahu bi khairin wa man dzakarahu fi ma'siyatin dzakarahu Allahu bil la'nah wa su'id dar. Maka sudah selayaknya bagi Allah untuk ingat kepada orang-orang yang ingat kepadanya. Siapa yang mengingat Allah dalam ketaatan, Allah akan mengingat dia dengan kebaikan. Artinya Allah akan berikan dia kebaikan. Ya.
Oleh karena itulah maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Apa makna berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir? Yani maknanya adalah udhkurullaha bil lisan wa dhkuruhu fil ahwali kulliha. Liannal insan la yakhlu imma an yakuna fit ta'ah aw fil ma'siyah aw fil ni'mah aw fil syiddah. Fa idza kana fit ta'ah yanbaghi an yadhkurallaha ta'ala wa yuqirra bil ikhlas wa yas'aluhu al qabul wat tawfiq. Wa idza kana fil ma'siyah yanbaghi an yadhkurallaha ta'ala wa yas'aluhu taubah wal maghfirah. Wa idza kana fil ni'mah yadhkuruhu bisyukr. Wa idza kana fil syiddah yadhkuruhu bis sabr. Makna dari ayat itu adalah berzikirlah kepada Allah dengan lisan dan berzikirlah kepadanya dalam semua keadaan. Karena keadaan manusia ini tidak mungkin lepas dari beberapa keadaan. Pertama, mungkin dia sedang melakukan ketaatan atau sedang melakukan kemaksiatan. Mungkin dia sedang mengalami kenikmatan atau mungkin dia sedang mengalami penderitaan. Maka apabila dia sedang berada di dalam ketaatan, hendaklah dia berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dalam melakukan ketaatan itu dan menetapkan keikhlasan dalam melakukan ketaatan serta meminta taufik dan meminta agar ketaatannya diterima oleh Allah SWT. Apabila dia berada dalam kemaksiatan, hendaklah dia berzikir kepada Allah, bertobat, berhenti dan minta ampunan. Apabila dia berada dalam kenikmatan, sedang senang, gembira, bahagia, hendaklah berzikir kepada Allah dengan cara bersyukur atas semua nikmat itu. Dan apabila dia berada dalam penderitaan, hendaklah zikrullah dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang banyak berzikir akan dapat 2 poin yang menguntungkan. Pertama, maghfirah. Yang kedua, pahala yang besar. Ini modal bahagia di akhirat begitu tuh. Kalau di dunia ya, kalau umpah kita akan hidup selamanya di dunia, panjang umur selamanya abadi, yang akan bikin kita bahagia ini 2. Pertama, kekayaan tabungan banyak. Kedua, hutangnya tidak ada. Nggak punya hutang, bahkan piutang banyak. Piutang itu orang lain yang berhutang ke kita banyak. Ya, uang banyak. Baik cash di rumah, simpanan di bank, harta kekayaan berupa aset, rumah, tanah, perusahaan, mobil. Enggak punya hutang. Oh, terus hidup selamanya enggak ada akhirat umpamanya. Itu bahagia tuh. Sebaliknya tuh. Kalau umpamanya di dunia uang tidak ada, hutang banyak. Oh, menderita, mau makan susah, mau minum susah, mau kesana kemari susah. Diam di rumah dikejar-kejar terus sama debt collector, sama penagih utang. Nggak akan bahagia itu hidupnya. Ya, pas sakit nggak punya uang beli obat ke dokter dan seterusnya. Menderita tuh. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya hutang tapi banyak kekayaan. Sebaliknya orang yang menderita adalah orang yang banyak hutang dan nggak punya uang. Itu di dunia. Di akhirat itu sama, 2 juga, yaitu pahala dan dosa. Siapa orang yang banyak pahalanya di akhirat dan tidak punya dosa, bahagia itu.
berada di level surga yang paling tinggi sesuai dengan banyaknya saldo pahala yang ada. Pahala banyak, dosa nggak ada. Itu bahagia tuh. Nah sebaliknya sekarang kalau di akhirat dosa numpuk, pahala nggak ada. Bahaya. Ya disiksa, diazab. Nah di akhirat kita harus memperbanyak pahala dan mengurangi sebanyak mungkin dosa. Kalau bisa dosa itu hilang sama sekali. Tidak ada dalam diri kita. Kalau nggak ada minimal dosa itu sedikit dan pahala yang jauh lebih banyak. Agar bisa meraih pahala yang banyak dan dosa yang terhapus. Salah satunya banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah dan juga perempuan. Laki perempuan sama aja. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan besar, pahala besar. Apa fungsi ampunan? Ya menghapus dosa. Pahala itu sumber kebahagiaan kita, penyebab kita bahagia. Pahala itu yang menentukan derajat ketinggian kita di surga nanti. Oleh karena itulah maka berzikir termasuk salah satu amalan yang menyebabkan turunnya ampunan dari Allah dan juga pahala yang amat sangat besar. Dari sinilah kita mengetahui keutamaan dari berzikir dan salah satu bentuk dari zikir adalah doa. Di antara keutamaan dari berdoa termasuk juga berzikir adalah jiwa, hati orang yang banyak berdoa, banyak berzikir akan hidup. Hidupnya itu sehat. Kita kan sudah berkali-kali menjelaskan kondisi hati. Kondisi hati itu dibagi 3 tuh. Ada hati yang mati. Sudah mati. Seperti contoh, hati orang-orang kafir, hati orang-orang musyrik, hati orang-orang non-muslim itu mati hatinya tuh. Makanya tindakannya banyak gak masuk akal. Termasuk dalam hal peribadatan. Ada orang menyembah benda yang dibikin oleh dia sendiri. Menyembah patung, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon gitu ya. Gak masuk akal itu. Atau ada orang yang menyembah orang, lalu orang itu dianggap sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Ya. Yahudi begitu, Nasrani juga begitu. Yahudi itu menyembah siapa? Uzair, karena Uzair dianggap anak Allah. Nasrani menyembah Nabi Isa karena dianggap anak Allah Azza wa Jalla. Jadi hatinya mereka mati itu. Oleh karena itulah maka tindakan yang lahir dari hati yang mati adalah tindakan-tindakan yang jauh dari kebenaran. Nah itu contoh yang pertama. Yang kedua hati yang hidup tapi ada penyakit. Gak mati itu. Hidup tapi berpenyakit, lemah, loyo gitu ya, banyak keluhan. Siapa mereka? Hati seorang muslim tapi ahlul kabair, pendosa besar, ahli maksiat, banyak mengabaikan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah. Salat dilaksanakan kadang-kadang, seringnya ditinggalkan. Saum juga asal menahan lapar, haus dan syahwat. Tapi salat ditinggalkan, ya baca Al-Quran tidak, ghibah terus-terusan, ya
berdusta tidak pernah terlewatkan. Dia hidup. Makanya ibadah saum, tapi banyak penyakit. Penyakit batin. Lemah dia, imannya lemah, hatinya lemah, mudah tergoda. Mudah amruk oleh godaan. Ya, oleh ajakan kemaksiatan. Inilah hati orang-orang muslim ahli maksiat. Termasuk di antara orang munafik. Yang ketiga, hati yang hidup dengan cara sehat. Inilah hati orang-orang mukmin sejati. Mukmin yang soleh, yang bertakwa. Hatinya, jiwanya hidup. Oleh apa hidupnya? Oleh ruh. Plus, ruh itu juga berfungsi sebagai obat. Apakah itu? Al-Quran. Yang difahami, diyakini, dan diamalkan, diterapkan. Salah satu isi dari Al-Quran itu zikir dan doa. Makanya Al-Quran oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud ini wahyu. Ruh yang dimaksud di sini apa? Al-Quran. Al-Quran disebut ruh. Karena fungsinya memang sebagai ruh. Ruh itu apa? Menghidupkan jiwa yang mati. Para sahabat itu tadinya musyrik, kafir gitu ya. Setelah menerima Islam, jiwanya hidup lagi. Karena Islam yang didasarkan pada Al-Quran adalah ruh bagi jiwa yang sudah mati. Hidup lagi itu. Jadilah manusia terbaik. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Menghidupkan hati kalian, jiwa kalian, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini ya, termasuk orang yang berzikir, banyak zikir, banyak berdoa, maka jiwanya hidup. Yang tidak berzikir, jiwanya mati. Allah Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang gak pernah zikir diumpamakan mayit, orang yang sering berzikir diumpamakan orang yang hidup secara sehat. Inilah salah satu di antara keutamaan zikir, termasuk salah satu bentuk zikir adalah doa. Keutamaan berikutnya adalah zikir termasuk doa itu pahalanya itu gede luar biasa. Lebih besar daripada jihad di jalan Allah, memenggal kepala orang kafir di medan perang. Lebih gede daripada infak dengan emas dan perak, ya, dan menjadikan lebih tinggi derajat kemuliaan orang yang berzikir tersebut. Kata orang Sunda namanya pikabitaeun ieu teh. Apa pikabitaeun teh? Menggiurkan, tempting. Bahasa naon tempting. Tempting, pikabitaan, menggiurkan. Ternyata luar biasa itu pahala zikir. Lebih besar pahalanya daripada pahala infak emas perak. Lebih gede daripada memenggal kepala orang kafir di medan perang. Ya. Dari mana taunya? Dari hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam kitab sunannya juga Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Ibnu Majah dan Sahih At-Tirmidzi.
Jadi kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah itu campur aduk, ada yang sahih, ada yang dhaif. Orang awam termasuk kita tidak akan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Lalu muncul inisiatif dari para ulama untuk memilah dan memilih mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya. Salah satu yang sudah melakukan karya luar biasa inilah Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullah. Jadi ada sahih Sunan At-Tirmidzi, ada dhaif Sunan At-Tirmidzi. Seperti itu. Kita mah orang awam udah terima jadi saja. Dan menelaah sendiri mah nggak mungkin, nggak mampu. Kalau maksa-maksakan diri menelaah sendiri dengan kebodohan, bisa gagal, bisa salah. Ya, ibarat kita nggak bisa masak, ada makanan, kalau kita yang masak, hancur masakan itu. Ya, nggak karu-karuan rasanya. Serahkan ke ahlinya. Chef, ya. Chef Gerbasef. Itu masak enak ya. Nah, kita mah tinggal jangan coba-coba. Saya aja yang masak. Padahal dia nggak tahu cara masak, cara membumbuinya, cara menghilangkan bau amis dari ikan umpamanya ya. Cara menanak nasi aja, takaran nasi dengan airnya segimana. Ya nggak pernah masak mah nggak akan tahu. Ya, dibanyakin airnya jadi bubur, kurangi airnya jadi gigi, nggak kemakan. Ya, kalau bubur masih mending, tinggal tambah suir ayam udah enak. Hadis ini sahih, hadis ini berisi tentang keutamaan zikir, termasuk diantaranya doa. Berkata Nabi SAW, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahaba wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi SAW, mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang amal-amal kalian yang paling baik, amal yang paling suci di sisi Allah, amal yang membuat kalian akan terangkat dalam darajat yang tertinggi, amal yang lebih baik bagi kalian dibanding infak dengan emas dan perak, dan amal yang lebih baik bagi kalian dibanding kalian berjumpa dengan musuh, kalian memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kalian. Tuh, lebih baik daripada amalan tadi, bayangkan ya. Infak dengan emas dan perak luar biasa, apalagi dalam situasi ada pandemi virus corona seperti ini, orang banyak menjerit, banyak kesulitan. Rogoh saku kita, kemudian bagikan. Luar biasa itu ya. Dan itu amalan yang apa? Yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Wa habul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu karaban au tatradu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Tuh kata Nabi SAW tuh. Kata beliau, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Atau melepaskan seorang muslim dari kesulitan. Atau mengusir atau menghilangkan rasa lapar dari perut mereka. Atau membayarkan hutang-hutang mereka. Itu amal yang paling dicintai. Sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, semoga Allah Azza wa Jalla cepat ya mengangkat
wabah ini dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita. Dengan pandemi ini banyak orang menjerit kelaparan. Yang tadinya cukup jadi miskin, yang tadinya miskin tambah miskin, yang tadinya sangat miskin lebih terpuruk lagi. Mau cari uang kemana, mau cari makanan kemana, ya. Nah oleh karena itu di tengah situasi yang sulit seperti infak dan sedekah, itu pahalanya gede. Tapi ternyata ada yang lebih gede. Jadi kata Nabi SAW, mau gak aku kabarkan kepada kalian amal yang terbaik yang kalian lakukan. Amal ini juga paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat kalian lebih tinggi. Amal yang lebih baik bagi kalian dibanding infak emas dan perak. Amal yang lebih baik dibanding kalian berjumpa dengan musuh, kalian penggal kepala mereka, mereka menggal kepala kalian. Mau gak aku kabarkan? Kata para sahabat, bala, ya mau ya Rasulullah. Amal apa itu? Beliau menjawab, zikrullah. Ternyata zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini menunjukkan keutamaan dari berzikir, dan salah satu bentuk zikir adalah doa. Keutamaan lain dari zikir adalah orang yang berzikir itu selalu ditolong oleh Allah, selalu diproteksi, dilindungi, selalu dibantu, dikokohkan dan dikuatkan. Dengan kata lain, Allah selalu menyertai orang-orang yang berzikir selama dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis kursi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Allah, aku tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Terus wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu akan menyertainya selama dia mengingatku. Mengingat Allah dengan cara zikir atau berdoa, selama itu Allah akan menyertainya. Ini yang disebut dengan ma'iyah khasah. Menyertai secara khusus dalam arti memberikan pertolongan, perlindungan, menguatkan, mendukung, mengukuhkan dan memberikan bimbingan. Jadi Allah menyatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu bersamanya selama dia ini mengingat aku, dan bila dia mengingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dia di dalam diriku. Dan apabila dia menyebut namaku di satu mala itu satu halaqah, satu rombongan, satu grup, satu kelompok, satu kumpulan, aku akan menyebut nama dia di kumpulan yang jauh lebih baik daripada kelompok mereka. Artinya di kelompok malaikat, Allah sebut nama dia di hadapan para malaikat, dipuji. Dan bila hambaku mendekat kepada diriku satu jengkal, aku akan mendekat kepada dia satu hasta. Satu hasta itu 2 jengkal. Satu jengkal kan ukuran ujung jempol sampai ujung cingir. Naon bahasa Indonesia cingir? Sampai ujung cingir. Ini cingir apa bahasa ini? Ini apa? Ibu jari. Ini ibu jari, ini bungsu jari. Hah? Kelingking wah ini. Cingir? Kelingking ya, kelingking ya. Hari ini apa jari manis? Tengah telunjuk, iya.
Jarang dipakai kata kelingking, jadi lupa. Satu jengkal itu apabila dibentangkan kelingking dengan jempol, ujung-ujung itu satu jengkal. Satu dhira, satu hasta itu dari ujung jari yang paling panjang ke sikut. Jadi berapa jengkal? 2 jengkal tuh ya. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku akan dekatkan diriku kepadanya 1 hasta. Dan bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya 1 ba'. 1 ba' ini tidak ada istilahnya di dalam bahasa kita. Ya. 1 ba' ini kalau tangan kita dibentangkan baik yang kiri ataupun yang kanan, dada, pertengahan dada sampai ke ujung jari itu 1 ba'. Ada di kita istilahnya tidak ada ya. Ada 1 depa mah kalau 2 tangan kita direntangkan gini ya. Setengah depa lah 1 ba' gitu. Berarti 1 ba' itu kira-kira 2 kali hasta ya. Dan bila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Respon Allah kepada aksi manusia dalam melakukan kebaikan itu 2 kali lipat loh. Ya. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan dari zikir. Salah satunya Allah menyatakan wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan bersamanya selama dia berzikir kepadaku. Dan ini yang disebut dengan ma'iyah khassah. Dalam arti tidak hanya menyertai, mengawasi, tapi memberikan pertolongan dan perlindungan. Berbeda dengan makna ma'iyah amah. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah menyertai semua makhluk di mana saja makhluk berada. Termasuk orang kafir. Orang kafir disertai enggak oleh Allah? Ya disertai. Kalau ada yang berbisik 3 orang, Allah ke-4-nya. Kalau yang berbisik itu 5 orang, Allah ke-6-nya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dzalik wala aktsara illa huwa ma'hum aina makanu. Tidak ada yang berbisik 3 orang kecuali Allah yang ke-4-nya. Allah menyertai itu mereka, mendengar, melihat, mengawasi. Tidak ada yang berbisik 5 orang kecuali Allah yang ke-6-nya. Tidak ada yang berbisik lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Allah selalu menyertai mereka. Nah ini ma'iyah amah, ma'iyah atau menyertai secara umum, termasuk orang kafir. Makna disertai di sini maknanya adalah diawasi, diketahui, dilihat. Tapi khusus bagi orang-orang takwa, orang-orang sabar, disertai oleh Allah, maknanya dilindungi. Maknanya ditolong, maknanya dibimbing. Allah menyatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah selalu menyertai orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang-orang bersabar. Innallaha ma'al muttaqin. Allah menyertai orang-orang bertakwa dan seterusnya. Termasuk Allah menyertai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maknanya memberikan perlindungan, pertolongan dan bimbingan. Ya. Oleh karena itulah maka zikir itu luar biasa, mengakibatkan Allah memberikan pertolongan, bimbingan, bahkan proteksi atau perlindungan kepada kita selama kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita korek ayat atau hadis begitu banyak keutamaan dari berzikir yang di dalamnya mencakup juga berdoa. Saking banyaknya, sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun satu kitab yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Beliau menjelaskan sebagian kecil dari keutamaan zikir dan doa yang beliau jelaskan hanya 60 poin. Yang kata beliau ini sebagian kecil, tidak semuanya.
menunjukkan banyak sekali keutamaan dari zikir yang di dalamnya termasuk doa ya. Taib, para pemirsa sekalian serta para pendengar cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama dan kita sekarang masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Dadang. Mangga untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Silakan bagi pemirsa yang akan menelpon langsung boleh. Ya udah ada telepon Ustaz. Silakan. Silakan, di mana dan siapa? Halo. Iya, Ya. silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, punten Dikecilin. dikecilkan dulu radionya, ada Oh feedback. iya. Ustaz, Siapa saya di mau mana nanya. Bu? Oh, Ibu Nur di Bandung. Oh iya Bu Nur. Ya. Cibuntu Saya ya. mau nanya Ustaz, Ya. boleh nggak berdoa masalah waktu sholat sujud terakhir sebelum salam? Terus yang kedua, berdoa masalah itu lebih afdol angkat tangan atau tidak? Itu aja Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur di Cibuntu, barakallahu fiik. Boleh nggak berdoa masalah? Artinya berdoa dalam bentuk meminta di sujud, sujud terakhir? Iya. Bukan boleh Bu, tapi dianjurkan. Dan tidak hanya sujud terakhir, pokoknya setiap sujud. Sujud pertama, kedua, terakhir silakan. Kan dalam satu rakaat berapa kali sujud kita? 2 kali sujud ya. Kalau 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Kalau 7 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat berarti 6 kali sujud gitu. Kalau yang 4 berarti 8 kali sujud. Yang mana saja boleh. Tidak hanya sujud yang terakhir ya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah pada waktu sujud, maksudnya sujud dalam salat, baik salat fardu atau salat sunnah. Maka perbanyak doa di sana. Doanya doa masalah, doa dalam bentuk meminta, ya, dianjurkan. Silakan ya, sebanyak mungkin. Usahakan boleh diambil dari Al-Quran, boleh, asal tidak niat membaca Al-Quran, tapi niat berdoa. Dan diambil lafaz doanya langsung. Ya. Dari hadis bagus ya. Dengan bahasa Arab itu yang lebih utama. Ya, itu yang pertama. Kedua apa? Angkat tangan. Apakah mengangkat tangan? Ya kalau dalam sholat nggak boleh mengangkat tangan. Ya, dalam sholat, dalam ruku ya, dalam sujud ya biasa ketika posisinya sedang sujud, nggak boleh angkat tangan. Adapun di luar itu, di luar sholat berdoa, apakah angkat tangan atau tidak? Pada waktu berdoa yang mutlak, artinya tidak terkaitkan dengan momen tertentu, maka iya dianjurkan angkat tangan. Adapun ketika muqayyad seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk WC, keluar WC, itu tidak ada angkat tangan, ya. Karena Nabi SAW tidak mencontohkan mengangkat tangan di dalam doa yang muqayyad. Muqayyad artinya yang terikat dengan amalan tertentu atau momen tertentu atau seperti waktu tertentu, ya. Adapun yang mutlak kapan saja di mana saja silakan angkat tangan, ya. Wallahu a'lam. Silakan penelpon kedua. Ya, ada telepon lagi. Silakan. Di mana dan siapa? Silakan, yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ibu? Siapa? Iya, Ustaz. Ibu Yati di Melongrin. Melonggrin. Silakan Bu Yati. Dalam keadaan gini Ustaz ya, kita teh di dalam hati atau ngobrol di keluarga ada hikmahnya. Di masjid itu jadi nggak ramai kayak biasa Ustaz, nyanyi gitu ibu-ibu Ustaz, bukan satu masjid aja Ustaz. Ada hikmahnya bilang gitu, kita dosa nggak dalam keadaan wabah ini Ustaz? Cuman gitu aja Ustaz.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melonggerin. Barakallahu fiik. Ya, setiap musibah ada hikmah. Seburuk apapun, semenderita apapun efek dari musibah, ada kebaikan selalu, ya. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah dalam kasus hadithul ifki, ya, sampai menderita, nangis, sampai beliau disuruh pulang oleh Nabi SAW ke rumah orang tuanya. Allah menyatakan dalam surah An-Nur itu, kata Allah Azza wa Jalla, jangan kamu kira bahwa ini buruk bagi kalian, tapi ini baik. Selalu ada hikmah di balik musibah, ya. Kemudian kita menyebutkan beberapa hikmah dari musibah, seperti musibah corona. Salah satu hikmahnya apa? Orang menjadi jaga jarak antara laki dan perempuan, biasa macipika-cipiki, ya. Akhirnya mereka menjaga jarak. Mereka juga, para wanita jadi menutup wajah-wajah mereka. Kecantikan mereka menjadi terlindungi, tertutup, ya. Kemudian tempat-tempat maksiat otomatis tutup. Tidak hanya memang restoran, hotel, ataupun mall yang tutup. Tempat-tempat maksiat tutup. Orang-orang tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang segala macam keburukan menjadi apa? Berhenti terlebih dahulu. Ya, yang semoga berhenti selamanya nanti. Itu diantara beberapa hikmah di balik musibah. Termasuk masjid yang selama ini, ya, dipakai untuk apa, sesuatu yang mengganggu orang, nyanyi-nyanyi, ya, mungkin dalam dirinya. Sebab dulu waktu saya kecil remaja, ya, kita mengalami itu. Apa salah satu yang terasakan, orang-orang tahu bahwa saya sedang di masjid nih, sedang ibadah nih, ini suara saya nih, ya. Apalagi orang banyak yang baca doa, baca sholawat, baca Al-Quran, tapi tajwid makhrajnya nggak pada benar, tapi pede aja, ya, nggak malu-malu gitu. Ada yang terganggu dan itu banyak. Ada anak kecil yang tidur gitu, ya, terbangun jadi nangis, ibunya terganggu. Ada yang sedang sakit butuh ketenangan, terganggu, sakitnya jadi tambah parah. Ada yang sedang belajar mau ujian, terganggu, ya, madaratnya banyak. Ada yang mungkin sedang baca Quran, sedang sholat di rumahnya, terganggu dengan hal itu. Nah, dengan adanya wabah corona itu semuanya berhenti. Tidak semua ketang, masih ada ya yang cecelewengan di Selacau juga. Itu ada, tapi minimal berkurang banyak lah. Ya, ini salah satu hikmahnya, iya, ya. Jadi banyak hikmah yang baik yang terkandung di balik musibah ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, makasih. Ada telepon lagi, Ustaz? Silakan. Dari tadi nunggu, ya. Silakan yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Iqbal, Ustaz. Oh, Pak Iqbal di Muhammad Toha. Silakan, Ya. Pak Iqbal. Ustaz, tadi dalam surat Al-Ahzab bahwasanya kita diperintahkan untuk zikir banyak-banyak, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, Ya. kalau dalam zikir pagi dan petang itu kan ada bilangan-bilangan tertentu yang kita bacakan kadang-kadang. Nah, jadi apakah itu tidak ada hal berbedaan bahwa kita di satu pihak kita diperintahkan berzikir yang banyak, zikran katsira, di satu lagi kita hanya dibatasi dengan jumlah-jumlah. Jazakallah. Iya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, ya, Ya. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Iya, barakallahu fik Pak Iqbal. Tadi disebutkan kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makna banyak berzikir kepada Allah itu adalah zikir yang mutlak. Yang mutlak itu yang tidak dibatasi apa bentuk zikirnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, selama waktu dan tempatnya layak untuk dilakukan zikir di sana.
Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menyatakan alladzina yadhkurunallaha bil lisan minar rijali wan nisa wa hadza fi maqamil madh lidz-dzakirina wadz-dzakirat. Artinya orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan lisan baik laki ataupun perempuan, dan ini adalah dalam rangka memuji orang yang banyak berzikir, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, man istaiqadha min naumihi wa yaqadha imra'atahu wa sallaya jami'an rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Kata beliau, siapa orang yang bangun dari tidurnya di malam hari, lalu dia membangunkan istrinya, lalu kedua-duanya sholat bersama-sama 2 rakaat, maka kedua-duanya akan dicatatkan sebagai orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki ataupun perempuan. Ya, jadi yang dimaksud banyak berzikir itu adalah zikir-zikir yang mutlak, ya. Ketika kita naik motor, naik mobil, daripada manyun, daripada nyanyi-nyanyi, daripada melamun yang gak karuan, berzikir, ya. Ketika ibu-ibu nyapu, masak, daripada berpikir yang tidak-tidak, berzikir. Berzikir bisa membuat lebih fokus lagi, ya, kepada apa yang kita kerjakan. Adapun zikir-zikir yang muqayyad, yang sudah ditetapkan jumlahnya, lafadznya, momennya, itu mah tetap tidak boleh ditambah, dikurang, apalagi dirubah gitu, ya. Seperti umpamanya zikir ba'da sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sekian kali bisa 10, 11, 25, 33. Udah aja kita mah mending 1000 kali 1000 kali. Itu nggak boleh, nggak bisa. Karena apa? Karena itu mah muqayyad, sudah ditetapkan dari sononya. Jadi yang muqayyad, yang sudah ditetapkan jumlahnya dari sononya, tetapkanlah sejumlah itu. Adapun di luar itu kita mau berzikir secara mutlak boleh sesering mungkin, ya. Dan lafaz zikirnya bebas, terserah kita. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih. Ada gimana nih? Ada telepon lagi? Silakan yang sudah masuk telepon, nunggu dari tadi, kasihan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Siapa Bu? Siapa Bu? Ini Nita di Serang. Nita di Serang. Ya. Ya. Ustadz, gini, telepon di luar tema. Ya. Kan kalau buka puasa gitu ya. Jadi saya ikut jadwal imsakiyah, tapi di azan masjid di dekat rumah itu biasanya 1 menit atau 2 menit sebelum jadwal itu sudah bunyi gitu. Jadi kita ikut yang mana ya Ustadz? Iya. Ya itu aja Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, wa jazakillahu khair wa fiki barakallah. Nita apa Gita di Serang? Banten ya. Barakallahu fik. Ya, Ibu Nita. Waktu sholat apapun, termasuk maghrib atau subuh, yang berkaitan dengan bukan subuh dan maghrib ini yang terpenting, itu ditetapkan berdasarkan ru'yah atau melihat posisi matahari. Kalau umpamanya subuh melihat bukan matahari tapi terbitnya fajar shadiq, ya. Nah begitu fajar shadiq kelihatan, berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian beritahukan ke orang-orang berupa azan gitu, ya. Nah maghrib juga begitu. Begitu matahari sudah terbenam, berarti sudah masuk waktu maghrib. Baru beritahukan orang-orang untuk azan. Dan tanda sudah terbenamnya matahari adalah, kalau kan kita nggak bisa ya melihat peristiwa sunset. Sunset itu apa? Tenggelamnya matahari. Kita tidak bisa karena terhalang bangunan, terhalang gunung, ya. Kecuali kalau di pantai, di padang pasir, ya mungkin bisa. Tapi kalau di kita nggak bisa. Tapi ada tandanya. Apa tandanya? Itu munculnya syafaq merah, mega merah, lembayung.
Lembayung di sebelah barat sudah kelihatan di atas sebelah barat itu sudah awannya berwarna merah, berarti sudah masuk maghrib. Maka silakan berbuka walaupun azan belum berkumandang. Jadi bukan berdasarkan azannya, tapi berdasarkan fenomena alam yang terlihat, ya. Dan kapan matahari tenggelam dan kapan matahari terbit itu bisa diperhitungkan oleh ilmu astronomi. Jadi setiap hari, tanggal dan seterusnya bisa diperhitungkan. Makanya ada jadwal sholat. Ya, jadwal sholat itu berdasarkan perhitungan. Berdasarkan perhitungan itu juga didasarkan kepada pengalaman bertahun-tahun. Lalu lahirlah jadwal sholat tersebut. Nah sekarang kalau umpamanya ada orang azan sebelum waktunya, kita sudah tahu nih ya. Ada yang azan, tapi belum waktunya, terus dilihat matahari itu masih ada, sinarnya masih kuning. Belum merah. Jangan dulu buka, jangan dulu sholat maghrib. Itu yang azannya aja kecepatan, mungkin gak kuat lapar. Jadi tetaplah pada jadwal dan tetaplah pada fenomena alam yang terlihat ya. Kalau fenomena alam yang terlihat menunjukkan masih kuning belum merah maka jangan. Walaupun azan di mana-mana ya. Jadi ikutilah bukan muadzin tapi ikuti jadwal dan ikuti fenomena alam ya. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya. Telepon lagi Ustaz. Sok telepon. Sekarang harinya telepon. Silakan yang telepon, kasihan dari tadi. Ya silakan, udah masuk. Siapa di mana? Halo. Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Saya Nisa Ustadz dari Bandung. Silakan Nisa. Ingin bertanya Ustadz, semisal ada seorang hamba yang dimana dia sudah bertobat dari dosa masa lalunya, bagaimana kita tahu bahwasanya dosanya itu telah diampuni oleh Allah Ustadz? Iya. Kemudian apakah dengan berzikir kita juga bisa terhindar dari penyakit hati? Iya. Ya, itu saja Ustadz. Jazakallah khairan. Taufiq barakallahu fikum. Iya. Wa jazakillahu khairan wa fiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Bandung. Kita pernah terjerumus ke dalam dosa di masa lalu kita tobat. Bagaimana kita tahu bahwa tobat itu diterima? Pertama lihat terpenuhi enggak syarat-syarat tobat dari tobat yang kita lakukan. Pertama, berhenti ya dari dosa. Kedua, kalau hanya berhenti saja belum tentu tobat. Kedua, menyesal. Menyesal sudah melakukan itu ya. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Ini aja 3. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan. Tambah 4 ya. Tambah 4. Terus yang kelima yang tidak boleh diabaikan ikhlas. Karena Allah atau karena orang. Sebab ada orang yang berhenti dari dosa, tapi dia sebenarnya tidak tobat. Ya. Tidak punya rencana untuk mengulang. Kenapa tidak dianggap tobat walaupun berhenti dan tidak berencana untuk mengulang? Karena tidak ada penyesalan dan karena hilangnya kemampuan. Saya berhenti dari dosa itu karena memang gak mampu lagi. Contohnya mabuk. Mabuk ya. Ternyata dia terkena penyakit mah atau paru-paru atau apa kronis, nggak boleh mabuk lagi. Kalau mabuk lagi parah bisa mati gitu. Akhirnya dia berhenti dan berencana tidak akan kembali. Itu belum tentu tobat. Karena apa? Berhentinya itu bukan karena menyesal tapi karena hilangnya kemampuan untuk melakukan itu. Seseorang umpamanya berzina terus sering. Nah, suatu saat dia itu umpamanya sudah tua, impoten, tidak bisa lagi berbuat, akhirnya berhenti.
Berhentinya itu belum taubat loh. Karena apa? Berhentinya itu bukan karena takut dosa, karena menyesal, tapi karena sudah hilang kemampuannya. Percuma gitu ya. Nah itu belum tentu taubat. Maka para ulama membahas bab ini dalam bab yang diberi judul Taubatul Ajiz. Taubatul Ajiz itu taubatnya orang yang sudah tidak mampu lagi. Nah, salah satunya adalah dia betul-betul menyesal dan andai nanti kemampuan itu datang lagi, dia tetap tidak akan berbuat lagi. Nah, oleh karena itulah coba lihat Nisa ya tadi. Ada enggak, jelas berhenti sudah ya, ada enggak penyesalan? Bertekad tidak kembali. Kemampuannya masih ada enggak? Kalau masih ada, bagus. Tapi dengan kemampuan yang ada, dia bertekad tidak mengulang kembali. Terus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau ini terpenuhi, insya Allah diterima tobatnya, dosa-dosanya dihapus. Ada efek nggak? Ada efek. Efeknya apa? Dia tambah giat ibadah, fardu ataupun sunnah, dan tambah menjauhi dosa-dosa lain. Seusai tobatnya jauh lebih baik daripada sebelum tobatnya dari seluruh aspek. Ya, dan itu menjadi indikasi bahwa tobatnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya sudah dihapus. Tapi seandainya tobatnya tersebut tidak berefek kepada kebaikan setelah itu, dia tetap melakukan dosa-dosa yang lain gitu ya. Dosa yang tadi ditinggalkan bukan karena takut dosa, tapi karena takut efek secara manusiawi. Umpamanya tak berhenti dari dari mabuk karena bahaya bagi kesehatan, makanya saya berhenti ya. Bukan karena itu tobat itu, tapi karena takut dosanya ya. Seperti umpamanya berhenti merokok nih. Kenapa? Takut kena paru-paru. Makanya saya berhenti. Nah, itu belum tobat. Tobat itu harus berhenti karena takut dosanya, dosa akibat perbuatan tersebut ya. Nanti berefek apa? Dia akan bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, dan daya tahan terhadap godaan terhadap dosa-dosa lain itu akan lebih kuat dan lebih terhindar ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali melanjutkan kajian dengan tema yang sama dari kitab Syarah Hisnul Muslim ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.